Kalau perlu ada yang perbaiki, please omongin untuk itu bisa diperbaiki. Jangan juga misalkan gini, ini mencela-mencela, aku ini mencela-mencela, yes, ini mencela-mencela. Jangan dirasionalisasi, itu bukan mencela-mencela, itu tuh begini, ini tuh begitu. Lu capek kalau kayak begitu, guys. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore buat sobat hebat semuanya yang nonton video ini. Ya, senang sekali saya Edvan M. Kautsar kembali akan menghadirkan pembicara yang luar biasa di sesi kedua ngobrol bareng mentor, yaitu Kang Hari Firmansyah. Beliau adalah seorang coach, seorang trainer, dan salah satu masterpiece-nya adalah high skill response kalau nggak salah ya. Oh sorry, high class response. Nah itu yang akan kita bahas selama ngobrol kurang lebih 1 jam ke depan. Dan sambil menunggu Kang Hari Firmansyah, saya akan tuliskan dulu judul obrolan kita pada sore hari ini. Oke, gimana teman-teman kabarnya? Mudah-mudahan saya doakan senantiasa sehat, berlimpah rezeki, dan kebahagiaan. Amin ya robbal alamin. Oke, kita masih menunggu Kang Firmansyah. Nah, dan buat teman-teman semua, pastikan teman-teman nonton video-video live yang lain bareng mentor-mentor yang lain, karena saya menghadirkan kurang lebih 15 orang pembicara. Dan hari ini sudah Kang Hari Firmansyah ya. Siap-siap teman-teman akan mendapatkan ilmu yang luar biasa, dan please welcome Kang Hari Firmansyah. Masya Allah, Masya Allah. Mantap brother, kumaha damang? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Cukur rambut kayaknya ya? Alhamdulillah. Jadi sebelum COVID kemarin, syukuran karena sudah mulai banyak protes dari corporate. Nggak taunya udah dipotong rambut. Ada COVID ya, jadinya aja agak nyesel gimana. Oke. Senang banget saya bisa ngobrol langsung teman-teman sama Kang Hari Firmansyah. Sekali lagi, tentu teman-teman sebagian atau mungkin sudah banyak yang tahu siapa Kang Hari Firmansyah, tapi yang belum tahu, saya ingin sampaikan beliau adalah seorang master trainer di Butterfly Act dan juga seorang pembuat sebuah masterpiece yang dikenal dengan nama High Class Response. Tepuk tangan sekali lagi buat Kang Hari Firmansyah. Thank you, nuhun. Alhamdulillah. Sama-sama, alhamdulillah. Lagi di mana sekarang? Sekarang lagi di rumah, alhamdulillah. Setelah kemarin sempat berkunjung ke rumah orang tua, karena orang tua deket-deket aja sama saya. Di sini masih sama-sama di Bandung, beda kelurahan doang. Jadi alhamdulillah bisa ngobrol sama orang tua setelah sekian lama banget nggak ngobrol. Anak-anak nggak pernah ketemuan secara langsung hampir 3 bulan. Kemarin itu momen yang tepat, meskipun masih harus perginya bermasker ria dan lain sebagainya gitu, brother. Saya di Bandung aja. Alhamdulillah itu. Edvan kumaha damang, sehat? Alhamdulillah sehat. Saya sekarang lagi di Jakarta, nggak bisa mudik ke kota kelahiran Tasikmalaya. Orang tua ada di sana, Kang. Ya, tapi alhamdulillah semua saya nikmati dan masih bisa terhubung dengan teknologi. Kode keras ya, Tay. Orang Tasik ada yang hebat. Ya, ini ada orang Tasik yang lagi nonton saya. Lagi nonton kita ini Teh Tina, orang Tasik, istrinya Fahmi sekarang lagi di mana ya, nggak tahu, dia pokoknya citizen of the world, pindah-pindah negara di pokoknya sekitaran Arab Saudi gitu, Qatar. Sekarang lagi ada orang Tasik juga, terus lagi juga ada siapa ya tadi ya, ada Faisal Ansori, dia seorang dosen yang amazing banget di IM Telkom. Di Telkom University, bukan di IM Telkom. Kayak gitu. Makasih udah join, teman-teman. Terima kasih udah join. Hari ini saya didapuk sama cowok keren, ganteng, luar biasa yang jangan dong. Yang dulu itu saya cuma baru rasakan dimsumnya aja dari jarak jauh. Dan sekarang iya dong. Serius? Sekarang bisa ketemu seriusan. Jadi ada agentnya Kang Edvan ini,
Em, dan ngejual dimsumnya sampai ke Bandung, padahal di Tangerang. Iya, 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 iya. Gitu. Wah, alhamdulillah. Senang banget. Alhamdulillah. Dimsumnya bisa dinikmati Luar Kang, biasa. Kang Hari Firmansyah ya. Udah Kang apa Hari, itu kalau di kita bulan? Yes, brother. ya, kita langsung ngobrol-ngobrol nih. Kasihan teman-teman udah nggak Boleh. sabar ngebahas tentang, kita mungkin ngobrol santai aja, tapi salah satunya saya pengen bahas tentang high skill response. Ya, High class, apa high sih class. yang high class response. Apa itu high class response, Kang? Oke, high class response itu adalah metode di mana kalau kita ngikutin trainingnya, kita akan diajari untuk menguasai bagaimana ngerespon dengan respons yang terbaik, bukan cuma respons di level yang bawah, tapi respon yang terbaik yang bisa kita kasih, sehingga apapun kejadiannya, mau jelek, mau bagus, mau disukai, nggak disukai, kita happy atau nggak happy dengan kejadiannya, kita tuh udah sadar banget, udah punya awareness bahwa bukan kejadiannya loh yang ngasilin hasil yang kita nanti rasain, melainkan respons kita yang kita berikan terhadap kejadian tersebut. Nah, si respons itu nggak bisa dikasih sembarangan, nggak bisa dikasih asal. Respons itu harus didesain sedemikian rupa supaya hasilnya bisa ngikutin apa yang kita mau. Biasanya kan kita ini bingung sama kejadiannya, kita enak sama kejadian. Gue di PHP-in, gue ditikung, gue ditikam dari belakang, lagi bisnis lagi oke, nggak taunya ada COVID. Guys, itu kejadian. Itu kejadian. Krisis yang kita punya, it's just an event. Itu tuh cuma kejadian. Nah, gimana krisis itu direspons sama kita, itu yang akan kita rasain hasilnya. Gitu. Saum kita udah berapa puluh kali sih Saum? Kang Hari udah puluhan kali ya, tapi teman-temannya Kang Edwan masih pada muda ya. Udah belasan kali kita saum. Saum itu adalah event yang disediakan untuk kita bisa membuat diri kita makin lama makin bertakwa, makin lama makin oke. Nah, tuh kata Kang Dewa tong curhat katanya. Kang Dewa itu curhatannya, curhatan zaman. Iya. Lanjut, sorry. Bukan saumnya, bukan bulan puasanya, tapi respons apa yang kita berikan selama kita berpuasa, itulah yang akan kita nikmati hasilnya nanti. Gitu. Jadi high class response eta, yaitu gimana caranya kita respon dengan respon yang terbaik. Gitu, brother. Iya. Wow, itu mind blowing banget sih, Kang. Karena banyak orang yang terperangkap di dalam event tadi, dalam keadaan, ya kan? Dia menganggap bahwa event itulah yang menghancurkan masa depannya. Dia menganggap bahwa event itulah yang menghancurkan bisnisnya, hubungannya, kehidupannya. Padahal tadi Kang Hari menyampaikan bahwa bukan eventnya yang membuat kehidupan kita berubah, tapi respon kita, gitu ya, Kang? Benar banget. Nah, sekarang gimana respon yang paling high class buat teman-teman yang sekarang bisnisnya stuck? Terutama di bidang perhotelan, di bidang mobil bekas, di bidang pelatihan. Bukan di bidang mobil bekas ya, di bidang mobil baru pun demikian adanya. Di bidang cuci mobil ambiar belas, luar biasa. Kang Hari punya beberapa teman yang dia punya auto bridal gitu. Auto bridalnya ya di awal-awal berantakan banget, tetapi kesini-sini dia menemukan cara loh. Dia nemuin orang, dia nemuin klien-klien lamanya. Kita nggak berstrategi untuk supaya gimana kita bisa ngumpulin duit segede-gedenya. Nggak. Kita berstrategi untuk gimana kita survive aja dulu. That's first of all. Misalkan nih teman-teman yang Brili nih, misalkan dia punya hotel di daerah mana, gue lupa, Jawa Tengah. Jogja. Hotelnya digimanain sekarang? Hotelnya dipakai tempat Purwokerto ya. Hotelnya dipakai tempat singgah untuk karantina pasien atau karantina teman-teman yang jadi nakes di situ. Nggak jadi kita harus ngumpulin duit omset, enggak, itu harus ada revisi. Pertama ya, jadi diulangi lagi, apa nih respons terbaik buat teman-teman yang sekarang pebisnis? Making new alignment, buat alignment baru. Jangan biarkan teman-teman yang di bawah kita, yang jadi tim kita bertanya-tanya, ini gue harus kayak gimana, gue harus kayak ngapain. Kita sebagai leadernya making new alignment, buat alignment baru. Ceritain target, barangkali ada revisi, target omset ada revisi, that's okay banget. Diceritakan kepada mereka, langkah-langkah yang mereka harus ambil apa. Kang Hari making new alignment, di tanggal 13 Maret, 15 Maret lah ya, ketika awal COVID terjadi, tanggal 1 Maret, kita udah belum ada tuh corporate yang
nge-hold, belum ada. Ya. Tapi setelah itu tanggal 6, tanggal 7, corporate itu nge-hold sampai bulan Juni, sampai bulan Juli, sampai bulan biar Sama, gitu ya. sama. Ya, tos dulu. Sama. Nasib kita sama, Kang. Oke, jadi teman-teman memang kita berdua di bidang yang sama, di bidang pelatihan. Tapi sepertinya Kang Hari ada... Halo, Kang. Kayaknya error. Yes, brother. Udah di-cut, barusan ada telepon. Ya, ya. Mantap. Lanjut. Jadi, making new alignment. Ketika orang-orang pada shock gitu, kita making new alignment. When people denial sama yang, ini nggak boleh nih terjadi, ini kayak begini, begitu. Making new alignment. Konveksi, making new alignment. Saya ambasador di Zatamen, itu Masya Allah luar biasa, berapa ratus penjahit, berapa ratus karyawan. Making new alignment. Teman-teman semuanya buat new alignment. Persetujuan baru, penyesuaian baru. Itu yang pertama. Yang kedua, maximize communication. Komunikasi diperbesar, komunikasi diperhebat. Pertama banget, komunikasi dengan siapa? Sama tim, yang ada di kantor, yang ada di bisnis, sama pasangan. Itu penting banget. Ya, itu tenaga kita luar biasa. Yes, making new alignment. Do not forget, ini kan about business. Hey, your business itu connected banget sama your couple. Jadi jangan lupakan pasangan, ya. Making new alignment sama pasangan. Beb, belanja jangan banyak-banyak ting ya. Penghasilan lagi kayak gini nih sekarang. Tapi itu berat, Kang. Tapi kalau nggak di new alignment, lo makin berat lagi. Gitu, maximize communication. Habis buat new alignment, maximize communication. Sama siapa? Sama tim, sama pasangan juga. Dan jangan lupa maksimalkan komunikasi dengan ultimate customer. Kan kita tuh sebagai pebisnis punya tuh customer yang pembeli sekali beli terus nggak beli lagi, terus lagi ada yang beli berturut-turut, ada yang beli mereferensikan, ya kan? Nah, cari itu pembeli yang loyal itu siapa, masuk ke situ. Itu namanya kalau Kang Hari di dalam bidang training namanya itu tuh beachfront. Kita masuk kembali ke customer yang sangat loyal banget. Ceritakan bagaimana kebutuhan mereka, tanya kebutuhan mereka apa, ceritakan apa yang bisa kita delivery. Produknya nggak harus berubah dulu, tapi barangkali delivery bisnisnya yang berubah. Dan that's okay, bisnisnya yang berubah, delivery jasanya yang berubah. Trainingnya masih ada kalau kebutuhannya, tapi sekarang nggak butuh kalau ketemuan. Gimana mau ketemuan, ngumpulin orangnya aja susah, nggak mungkin, ya jadinya pakai online. Dan untuk siapa? Untuk orang-orang yang udah jadi customer kita banget. Hotel itu punya banget apa yang namanya kartu not privilege card, apa namanya ya, untuk ID yang sangat what we call it ya Bunda ya, yang bolak-balik ke hotel. Kalau misalkan aku nih langganan di hotel apa gitu, Aston gitu kan, Aston punya member card. Semacam member card itu yang dihubungin dulu. Terus lagi penjualan mobil challenging banget sekarang. Mobil bekas apalagi. Curhat dari dealer terbaik dulu, sekarang paling mobil yang keluar itu cuma 15, itu pun di masa lebaran loh ya, yang dulu bisa ratusan, sekarang cuma 15. It is hard, tapi kita barangkali sudah bisa mulai memikirkan apa nih yang benar-benar dibutuhkan. Bluebird kan bukan cuma ngantar orang, karena orang itu nggak bisa diantar-antar lagi. Bluebird sekarang jadi ngantar orang gitu kan. Ya. Gitu. Hey Evi dari Semarang, selamat datang. Terima kasih Evi sudah hadir. Salam suaminya. Oke. Terus apa lagi ya? Restoran ganti setelan lah ya, ganti setelan, delivery. Orang-orangnya masih bisa bekerja juga di restoran. Kalau yang paling berat itu, kalau menurut saya ya perusahaan-perusahaan seperti travel, Kang. Yes. Ya. Yang paling berat ya. Yang paling berat itu sekarang ada perusahaan-perusahaan semacam itu. Yang memang moving people gitu, memindahkan orang dari satu tempat ke satu tempat yang lainnya. Gimana kira-kira coba menurut Kang Hari? Oke. Jadi untuk sekarang orang memang nggak lagi bisa dipindahin, tapi barang sangat bisa dipindahkan. Jadi barangkali kebutuhan akan memindahkan barang itu yang sangat luar biasa sekarang. Karena perpindahan orang tidak disertai, perpindahan barang tidak disertai dengan perpindahan orang, tapi perpindahan barangnya tetap gede, bro, tetap banyak banget. Gitu. Jadi itu bisa dijadiin tuh sama teman-teman yang bisnis travel Jakarta Bandung atau apapun, barangkali bisa membawa barang sedemikian banyak. Nggak bisa ngalahin omset before COVID. Sampai kita find a new normal,
kita harus melakukan yang namanya eksplorasi. Jadi yang tadi itu kan, apalagi yang harus dilakukan? Pertama adalah making new alignment, yang kedua adalah maximize communication, yang ketiga adalah sparks motivation. Kalau udah makin decline, orang udah mulai depresi, udah mulai capek, apa yang bisa kita lakukan? Kita sparks motivation. Apa yang dilakukan sama Kang Edvan dengan 1 minggu ketemu sama hampir 21 coach, this is what we call it sparks motivation. Orang-orang yang di bawah banget, at least ada api yang kemudian membakar itu kembali sampai dia tuh nggak ngelihat ke belakang. Udahlah, forget the past, lupakan masa lalu gitu ya. Masa lalu nggak akan balik lagi dan nggak akan sama lagi dengan masa yang depan yang kita buat sekarang. Kalau kita ngambil keputusan karena ada satu orang yang nonton, misalkan gini, ada satu orang yang memotivasi kita atau ngebuat kita jadi sadar, aha gitu ya. Terus kita ngambil keputusan, kita lantas ngelihat ke depan. Nah, ketika kita ngelihat ke depan, itu tuh namanya kita sudah mulai mengeksplorasi diri, apa yang bisa gue lakuin, apa yang bisa gue lakuin, apa yang bisa gue lakuin. Otak kita kan sifatnya ini kayak search engine, my brother. Search engine itu kalau dia dikasih satu kata kunci, dia akan cari itu kata kunci sampai yang paling mendekati kata kunci tersebut itu apa. Sama otak kita juga kayak gitu. Apa yang mesti gue lakuin? Apa yang mesti gue lakuin? Training pun demikian. Jangan pikir, oh Kang Hari langsung ketemu ya jawabannya. Enggak. Jawabannya gimana untuk omset setiap bulan? Nggak ketemu jawabannya. Awal-awalnya nggak ketemu. Izinkan mekanisme alami yang berlaku ya. Gitu. Sama saya juga sebenarnya lebih berpikir bagaimana tim bisa tetap dapat pemasukan. Karena kalau buat kita, insya Allah lah ya, masih ada gitu. Tapi buat ini nih gitu, buat cash flow perusahaan, tim, gajian, apalagi kemarin bulan Ramadan, THR itu sempet wah gitu kan. Tapi yang untungnya saya follow Instagram Kang Hari Firmansyah. Jadi dapat lah insight ya kan. Gimana caranya merespon dengan high class. So buat teman-teman yang belum follow, langsung aja follow Instagramnya Kang Hari Firmansyah. Ya, sekarang juga langsung follow. Nah, termasuk salah satunya, saya mencoba untuk menghadirkan para pembicara secara gratis ke rumah mereka nih, ke rumah orang-orang, untuk bisa belajar. Dan itu mungkin tadi spark motivation. Bagaimana kita menabur semangat, menebar semangat sama orang-orang di rumah. Tapi saya mau tanya nih Kang, kira-kira dalam keadaan seperti ini, kira-kira ada nggak sih berbagai macam respon menurut high class response yang biasa dilakukan oleh manusia dalam menghadapi krisis seperti ini? Ya, ada banget. Kan kalau high class response itu kebagi 5 level responsnya. Kalau kita garisin ya, kita kasih, nggak supaya nggak kemana-mana ngobrolnya, ngerespon krisis gitu. Orang ngerespon krisis apa? Kayak gimana aja sih Kang Hari? Ada yang basic. Yang basic itu orang-orang yang krisis nggak krisis dia sama aja. Ya, dia kayak nggak dia tuh denial gitu dengan krisis yang lagi dihadapi. Oh enggak kok, fine aja kok. Oh oke kok. Kalau itu berlaku untuk dirinya sendiri itu basic. Tapi kalau dia udah ngebawa itu buat orang lain, dia meyakinkan orang lain bahwa krisis ini nggak akan ngefek apa-apa kok sama hidup lo. Ini juga bakalan cuma paling sebentar doang. Covid cuma mampir doang. Gak lewat musim ini kan, kita kan punya musim panas. Covid kagak cocok di Indonesia. Itu bukan basic lagi bro, itu udah kriminal namanya. Itu respon yang benar. Respon yang itu udah parah sih. Respon yang basic adalah parah. Respon yang basic itu respon yang oke, ini krisis ya. Terus ya udah, gue tunggu aja sampai beres. Nggak akan tunggu sampai beres. Dia sadar tapi nggak ngapa-ngapain. Dia sadar tapi nggak ngapa-ngapain. Dia ngerti di depannya ada krisis tapi nggak ngapa-ngapain. Yang seharusnya kayak gimana nih respon seharusnya? Dia sadar, aku sadar di depanku itu ada krisis, dan dia kemudian memutuskan sesuatu, gitu. Dan dia nge-explore dirinya. Ketika dia lakukan exploration tentang dirinya, tentang bisnisnya, tentang komunikasinya, hubungan keluarganya, itu tuh belum keren. Itu tuh baru expected, kuduna, cik orang Tasik. Standar. Ya, nggak kuduna. Standar banget nih kuduna. Orang Jogja, orang Jogja bilang kudune. Nah, terus ada level yang ketiga yang desire. Level yang ketiga itu adalah orang yang ketika dia dikasih krisis, dia sadar akan krisis itu, dia explore akan dirinya, dia explore akan bisnisnya, dan dia komunikasikan eksplorasinya itu kayak gimana, keputusan-keputusannya itu kayak gimana, sehingga orang-orang sekelilingnya itu ngerasa, bukan nggak bingung ya, kalau orang-orang sekelilingnya nggak bingung itu expected. Kalau orang sekelilingnya bingung itu basic.
Nah, kalau Iya. yang level ketiga ini, orang sekelilingnya itu, kalau orang sekelilingnya frustasi, itu kriminal, hati-hati. Ya, jadi nganggap enteng, terus orang ke kiri kanannya frustasi, itu kriminal. Nah, yang desired kayak gimana? Orang-orang sekelilingnya itu bersyukur bahwa kita tuh ada di situ. Ah, Ya. Tuhan, ya Allah, nuhun, makasih banget. Ada Kang Edvan yang sekarang advance banget gitu ngadain ini semuanya. So, gue tuh kayak Alhamdulillah. kebanjur gitu. Nah, gue tak mana gue, hati gue tuh kayak yang keguyur gitu. Thanks God ada dia sebagai pemimpin gue. Itu orang-orang yang bilang thanks God ada dia sebagai pemimpin gue, itu mencirikan bahwa kita tuh sebagai seorang leader atau sebagai seorang manusia, kita udah ngadepin krisis dengan desire. Desire itu sesuai dengan Desire. harapan. Ya, 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 Level ya, keempat ya. adalah surprising. Pembedanya apa sama yang desired? Level keempat itu dia selalu mikir di kepalanya. Abis dia ngerjain sesuatu, what's new, what's next, what's the better. Fa'idha faragta fansob. Kalau udah kelar satu hal, dia mikirin lagi what's next. But not Ya. only what's next, tapi what's new, what's the better. Ada yang baru, ada yang bisa memperbaiki itu semuanya. Itu wow surprising. Dan mikirnya udah bukan lagi tentang aku, bro. Mikirnya udah tentang kita. Mikirnya udah tentang Ya. kita, gimana tim gue. Gimana orang-orang yang selama ini nerima jasa gue dan mereka masih membutuhkannya, tapi dengan keterbatasan, jadi agak susah dia terima apa yang gue kasih, apa yang biasa gue delivery. Gimana ya mereka, kita memberikan solusi not only for ourselves, tapi untuk orang-orang sekeliling kita. Udah jadi Wow. solution provider gitu. Yang unbelievable kayak gimana? Yang high class response yang paling tinggi, yang unbelievable itu mikirnya bukan udah tentang kita aja, tapi mikirnya udah tentang kita dan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang di atas ridho nggak ya apa yang gue lakukan? Yang di atas happy nggak ya dengan yang gue lakuin? Yang di atas itu kira-kira bakalan makin sayang nggak ya sama gue dengan apa yang udah gue perbuat gitu untuk orang-orang. Kayak gitu. Itu yang unbelievable. Jadi tataran spiritualnya gede banget. Gitu Wow, brother, 5 level orang ngadepin keren banget. crisis. Iya, keren Gitu. banget. Ya, jadi ternyata teman-teman tadi ada 4 ya, ada 4 perbedaan cara orang merespon keadaan yang sekarang terjadi nih. Nah, silakan teman-teman yang mau nanya boleh langsung aja diketik di kolom komentar, nanti akan saya coba bacakan dan akan dijawab oleh Kang Hari Firmansyah. Kang. Masya Allah. Nuhun, Nah, brother. Silakan yang mau tanya, ya. boleh. Sekarang saya mau tanya lagi nih. Kalau Kang Hari sendiri, as an entrepreneur ya, kemudian juga sebagai seorang pembicara, trainer, dan lain-lain, kira-kira hal apa saja dan seperti apa step yang sudah dilakukan dalam merespon krisis yang terjadi hari ini, Kang? Cakep banget. Lu gila, lu nanyanya lu kayak begitu amat, luar biasa, ya ampun. Dengerin, ini sebenarnya baru kali ini gue jadi host, Kang. Ternyata enak jadi host ya. Jadi host itu enak ternyata. Nanya, diem gitu kan. Dan belajar, Masya Allah. Kang Hari nge-host di High Class Response Jam Session. Itu beautiful kalau jadi host itu emang. Banyak belajar ya. Jadi gini, apa sih yang Kang Hari udah lakukan sama terhadap krisis ini dengan orang-orang sekitar? Ini ada istri juga ngedengerin, mudah-mudahan kalau salah nanti langsung kasih tahu, kalau benar diiyakan sama doi. Yang pertama adalah making new alignment. Pertama tuh orang kalau misalkan terjadi sesuatu shock itu pasti diam dulu. Ya. What happened gitu ya. Diam dulu. Dan gue juga sempet bengong dulu guys. Jadi 3 hari itu bengong dulu. Ini kenapa? Jadi gini Bro Edvan. Dulu itu ada satu training, ada 2 training sifatnya seminar. Kalau seminar itu sama training agak beda ya. Kalau seminar itu duitnya gede, ngisinya sebentar. Itu seminar. Jumlah orangnya banyak. Nah, kita dapat 2 seminar tuh dari 2 perusahaan gede banget. Dan seminar itu dua-duanya di-cancel karena Jakarta banjir pada saat itu. Ya. Terus ketika Jakarta banjir, saya bilang, alah paling juga ini kok udah quotation udah jadi gitu, paling juga dimundurin ke beberapa saat kemudian. Dan benar, Kang Hari ini dimundurkan ya, oke dimundurkan. Pas dimundurin ternyata tanggal mundurnya itu udah terjadi social distancing dulu ya, udah social distancing. Jadinya nggak jadi lagi. Terus gue bilang, ya ampun masa sih segininya. Tahu nggak, abis itu baru masa sih segininya,
Habis itu beberapa hari kemudian, hari Sabtu, bro and sis, hari Sabtu itu hari libur ya corporate, itu kita sampai nerima kurang lebih 4 sampai 6 surat pengunduran. Pemunduran jadwal. Dan itu tuh, gila lu Sabtu, berarti orang nggak libur dong. Ya. Dan ternyata dimundurkan hari Sabtu itu lebih menyakitkan dibanding hari-hari kerja. Iya, iya, iya. Pada saat itu saya shock dulu. Jadi apa yang dilakukan? Shock dulu, bangun dulu. Segininya ya. Terus ya, gimana? Itu manusiawi ya. Ini manusiawi ya. Itu manusiawi banget. Gimana anak-anak gue ya punya tim 16, terus gimana bisnis yang di rumah si mama ya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Oke, habis kayak gitu, shock sebentar, terus langsung buat keputusan. Oke, kita siapkan online. Gitu. Kita siapin online ya, balik lagi ke what is that? Mentoris ID. Tapi dulu kan Kang Hari punya CEO, jadi nggak bisa memutuskan sendiri. CEO nggak setuju, karena online itu mahal, online itu butuh resources yang khusus, beda dengan offline. Kita sempat debat dulu sebentar, ribut dulu sebentar, dan finally, oh, ini bukan online yang online kayak gimana-gimana kok, ini online yang sederhana aja. Coba tolong Kang Hari liatin sederhana itu kayak gimana. Oh my God, sederhana itu kayak gimana ya? Lah gue juga belum tahu sederhana kan kayak gimana gitu. Itu belum terjadi online belum. Tetapi kemudian abis itu memutuskan sesuatu, lantas making new alignment. Pertengahan bulan Maret kita sudah making new alignment dengan tim. Itu making new alignment yang sangat pedih banget karena Kang Hari merumahkan 3/4 ya tim yang udah ikut dari tahun 2011, Masya Allah, itu tuh luar biasa, berderai-derai air mata. Tetapi Kang Hari harus putuskan pertengahan Maret, supaya di akhir Maret mereka sudah punya pekerjaan yang baru. Gitu, jadi nggak ditunggu-tunggu nanti kehidupan bakalan baik lagi kali kayak gimana, nggak. Pokoknya ini keadaannya, kita dimundurkan sampai bulan Juni, sampai bulan Juli, dan omset pasti bakalan turun. Please do whatever you can do. Teman-teman masih punya gaji sampai bulan Maret ini berakhir, sampai bulan April. Tapi sebelum itu please cari kesempatan yang teman-teman bisa lakukan. Kita akan support kalau teman-teman nyari online, nyari apa enggak. Kayak gitu. Dan kita tetap masih berhubungan baik. Kita masih menggunakan teman-teman mereka sebagai para fasilitator ketika ada training high class response online kemarin. Masih baik. Ramadan, Lebaran masih kayak gitu-gitu deh, masih oke. Nah, making new alignment, and then apalagi maximize communication. Maximize communication itu ngedengerin banget apa yang mereka inginkan, apa yang customer inginkan, apa yang tim inginkan. Guru-guru di sekolah juga tak dengerin apa maunya mereka, gitu. Guru-guru, karena gue juga stres coy ngurusin anak, luar biasa. Anak 3, anak 4, 1 balita, 1 di SD, 1 di TK. 1 SD-nya kelas 5, 1 SD-nya kelas 3. Beda-beda SD. Dan tugasnya Masya Allah luar biasa. Kayak gitu. Maximize communication. Itu diikutin banget. Lantas apa yang dilakukan lagi? Sparks motivation itu ya. Kenapa Sparks motivation itu dilakukan? Karena kita perlu mengobati diri sendiri. Kang Hari ketika during COVID kemarin itu ngeluarin yang namanya high response positive vibes. Teman-teman yang mau ikutan boleh. Saya memaksa diri saya untuk membuat modul per 2 minggu sekali, dan modul itu boleh disebarkan oleh orang-orang. Ya, saya tahu itu. Tepuk tangan dulu dong. Karena bicara itu healing, brother. Ya. Berbicara itu healing. Dan sekarang itu saya lihat orang-orang itu butuh ngeluarin sesuatu. Nah, kalau mereka nggak punya tools, nih gue kasih toolsnya nih. Lu ngomong deh, nih gue kasih PDF-nya, cara-caranya, dikasih TFT-nya, gratis semuanya. Speak up, dibanding kita dapetin yang negatif-negatif terus kan, yang positive vibes juga vibrasi positif harus kita kembangin. So, making new positive vibes. Dan apa yang terakhir dilakukan adalah eksplorasi. Exploration abis-abisan. Yang agak stres itu adalah ketika 1 hari bisa 5 kali tuh online dengan pitching. Ternyata yang capek itu bukan pindah dari satu tempat ke tempat lain. Kalau offline kan pindah dari satu tempat ke tempat lain tuh. Ternyata di jalan yang capek biasanya kan. Di jalan cap. Kalau online, edun pisan meeting ini ngomong apa, meeting ini ngomong apa, meeting ini ngomong apa. Jadi otak benar terfungsikan. Dan di situ kita ngerasain kan. Iya. Di situ kita rasain sekarang. Gimana sorry?
Ya, di situ kita membuktikan bahwa kita ini adalah mudah-mudahan diciptakan oleh Allah dalam sebaik-baiknya bentuk. Gitu. Ternyata bukan made Ya. in Cibaduyut, meskipun tinggalnya di Cibaduyut. Iya, iya, Ya. iya, iya. Jadi Ya, nah dipakai mungkin mikro berarti otak itu ternyata bisa. iya bisa ya. Ternyata kita bisa ketika di push, kita bisa mengeluarkan potensi-potensi kita yang lain yang selama ini nggak ke-explore, bener nggak, Kang? Yoi. Iya. Jadi selama Nah ini bahkan kita nggak pernah tahu. How can you sure? Bagaimana kamu bisa yakin bahwa kamu diciptakan dalam sebaik-baiknya bentuk kalau lu belum dibenturin sama krisis yang ngetes benar. sebaik-baiknya bentuk itu kayak gimana? Ya, Gitu. intinya kayak gini lah, saripati kelapa itu nggak bakalan keluar kalau nggak menghadapi berbagai tekanan kehidupan, benar nggak? Sampai kemudian Cocok. terakhir diperas, baru kemudian keluar. Nah, Kang Hari, ini Yes. saya rasain banget nih, dan saya coba praktekin apa yang barusan Kang Hari sudah sampaikan. Salah satunya adalah maximize communication, kemudian juga spark motivation, dan terakhir coba mengeksplorasi, dan ini saya lakukan dengan tadi, mengundang kurang lebih 20 orang pembicara, di Instagram Live, jadi teman-teman juga bisa ikut yang lainnya dengan pembicara-pembicara yang lain, dan juga kita akan berlanjut ke Zoom, Kang. Jadi nanti Kang Hari pun akan masuk ke Zoom, kita akan rencanakan tanggalnya, dan teman-teman nanti kita akan belajar dengan Kang Hari, jadi nggak cuma ngobrol kayak gini talk show, tapi Yes. beneran kayak pakai slide, dan bisa tanya jawab langsung secara online. Di Zoom, dan kalau bukan udah hanya Kang Hari, nge-Zoom, tapi saya akan ajak 7 pembicara setiap batch. Jadi setiap minggu nanti ada batch-nya, batch pertama 7 orang, batch kedua 7 orang, dan seterusnya. Teman-teman kalau mau tahu infonya lebih lanjut, cek aja di Instagram saya. Kami, para trainer, para pembicara, mencoba untuk berkolaborasi, maximizing communication, mengeksplorasi satu sama lain, dan ini nyambung, Kang, ke pertanyaan tadi, saya izin baca ini. Boleh. Tadi ada yang nanya, kalau pembicara katanya itu satu sama lain gimana, Kang? Saling sikut atau saling support? Kurang lebih kayak gitu tadi pertanyaannya. Ya. Ya kalau pembicaranya masih basic itu saling sikut. Tapi kalau pembicaranya mudah-mudahan ngerti banget bahwa umat ini lagi ngadepin sesuatu yang harus direspon secara kebersamaan, bukan lagi keakuan, tapi kekitaan, saling support kayak sekarang. Kang Edvan mengundang, saya mengundang, saya nanti tanggal 30 mengundang Bang Sandi gitu ya. Terus lagi ngundang Pak Adil Umarat yang dia spesialis banget di bidang parenting. Kita ngomongin high class response for parents. Saya ngedukung banget Pak Ading untuk bisa menceritakan bagaimana sih parenting di era COVID ini, di era new normal ini kayak gimana. Kita harus support. Kenapa? Karena kebutuhan orang sekarang itu banyak banget. Kebutuhan orang itu gede banget. Jangan khawatir kita kehilangan pangsa pasar gitu ya. Aduh itu nggak banget. Itu jadul banget itu mindset. Kita tuh eranya kolaborasi. Nggak bisa kita main sendirian sekarang. Benar-benar. Dan kalau saya boleh nambahin gini, Kang. Kang Hari Firmansyah kan, teman-teman, Kang Hari Firmansyah ini kan punya Mentoris ID. Saya punya naiklevel.id. Dan ini pun rencana kita akan kolaborasikan ya, Kang ya. Karena kita punya sedikit perbedaan. Kalau Kang Hari Mentoris ID itu lebih ke online course, kalau saya lebih ke marketplace di www.naiklevel.id. Artinya Kang Hari bisa juga nanti, kayak saya itu kayak Tokopedia-nya lah. Bisa juga nanti Kang Hari dan kawan-kawan bisa menjual. Dan satu lagi juga, ya kita bekerja sama. Kalau Kang Hari tahu, saya nggak pernah cerita ini sebelumnya, saya membuat beberapa website yang menjualkan nama-nama pembicara, dan salah satunya Kang Hari. Oh ya. Dan langsung dengan nomor Kang Hari, langsung dengan nomor pembicara-pembicara itu, jadi saya arahkan ke websitenya, dan saya bikin itu. Dan itu salah satu kunci resep sukses saya, kenapa saya banyak yang mengundang lah ya. Bisa rame diundang, karena saya nothing tulus aja, saya bilang sama Allah, ya Allah, cara terbaik untuk sukses adalah dengan mendoakan kesuksesan bagi orang lain. Doa aja udah luar biasa gitu. Tapi saya coba lebih dari itu, extra mile, saya coba bikin website, blog sih Kang, beberapa blog, yang menjualkan banyak pembicara, yang rata-rata yang sekarang saya ajak kolaborasi, dan itu nggak ada sangkut pautnya ke saya, tapi langsung ke nomor marketing masing-masing, langsung ke websitenya masing-masing. Gitu Kang. Dan itu amazing. Apa yang kita lemparkan itu benar-benar akan kembali kepada diri kita dengan kecepatan dan ketepatan yang luar biasa mencengangkan gitu. Jadi insya Allah lah ya, kalau kita pembicara-pembicara insya Allah akan saling support, saling berkolaborasi, karena ya kita harus mampu mempraktekkan apa yang kita ucapkan gitu loh.
Masa nyuruh orang kolaborasi, kitanya songong gitu kan, nggak mau collab gitu ya Kang? Bener nggak Kang? Ya, betul. Betul. Jadi gini teman-teman, banyak orang yang bilang, pembicara cuma ngomong doang. Enggak, kita juga punya bisnis, kita juga punya tim, kita punya sesuatu yang kita kerjakan. Not only talk, karena ada satu hal yang penting dijaga oleh seorang pembicara, apaan? Integritas. Daya gugah, daya ubah, itu akan berhasil kalau kita ngelakuin apa-apa yang sudah kita, kalau kita cuma ngomong apa-apa yang udah kita lakuin. Itu latihan banget buat para pembicara. Keberuntungan buat seorang pembicara, Anda yang pengen jadi trainer nih, kita dijaga oleh ucapan kita. Karena kalau kita keluar dari ucapan kita nggak ngelakuin ucapan kita, itu tuh nothing banget, itu on banget, itu kosong banget, itu pencitraan banget. Nauzubillahi min dzalik. Kabura maqtan Allahi an taqulu ma la taf'alun. Allah tuh murka banget kalau kita cuma ngomong apa-apa yang nggak kita lakukan. Jadi, it's not only collaboration aja. Ini juga benar-benar, Kang Envan kan udah punya banyak bisnis tuh. Saya juga ada beberapa bisnis yang diurusin gitu. Jadi, kalaupun nanti ada kelas, itu bukan cuma kelas yang, trainer, dia kan cuma jawab pakai teori. Enggak, mamen. High class response misalkan. High class response itu kita telaah 7 tahun. Dari tahun 2007 sampai tahun 2014, mau wawancara 500 orang, 150 perusahaan, instansi, dan institusi, kita tanya-tanya. Terus lagi di zaman COVID kayak gini juga kita ngelihat mana respon orang yang keren, mana respon yang biasa aja. And what will happen to them after COVID. Itu tuh kita punya itu datanya. Jadi, dan kita bisa belajar dari mereka, benar nggak Kang? Iya, kita belajar bareng, bukan dari saya, dari teman-teman yang beneran responsnya itu udah high class banget gitu. Saya baru tahu misalkan Kang Envan membuatkan kayak white label gitu berarti ya, kayak white label, kayak blog, terus itu nyampe saya langsung ke marketing saya langsung. Could be ada beberapa klien yang datang dari ngelihat blognya Kang Evan. Kang Evan ini nggak dapat apa-apa dari saya. Saya nggak tahu itu banget. Tapi memang orang-orang yang responsnya wow surprising, itu tuh rezekinya wow surprising juga. Nggak harus kelihatan sama makhluk. Cukup dilihat sama Sang Khalik, itu udah jadi guys. Sementara kan kita pengen itu kelihatan sama makhluk, makanya ada Instagram, ada Facebook, sekarang ada TikTok. Supaya kelihatan sama orang. Nggak harus kelihatan juga kalau yang keren mah amazing kok insya Allah. Iya. Gitu. Ya, karena memang salah satu keyakinan saya ya, cara terbaik untuk mendapatkan keberlimpahan rezeki adalah mendekat dengan pemilik rezeki, Kang. Benar banget gitu. Yes. Oh iya, Kang, ini ada pertanyaan nih. Dua orang yang bertanya dengan pertanyaan yang sama. Pertama dari Jejak Abu. Sebentar, brother, mau saya hai dulu sama Harkel Bandung yang udah keren banget. Oh iya, silakan. Harkel ini, Masya Allah, ini Harkel luar biasa, pisan. Ya, thank you untuk support semuanya, Harkel. Terus lagi ada Mas Teguh Prastia. Terus, ya makasih udah hadir teman-teman semuanya. Ini banyak yang udah hadir ya. Oh ya, ada pertanyaan dari Mbak Irma, ada pertanyaan dari Mas Mukhlis. Mangga kalau ada pertanyaan dari Kavi, ya. Ini nanti sambil saya sapa Kang Hari, saya izin tanya dulu. Ini ada dua pertanyaan yang sama. Satu dari Jejak Abu, satu lagi dengan Mbak Irmalia Septiana. Assalamualaikum, Kang. Ngerespon negara yang mencela-mencela bikin aturan selama corona ini gimana? Itu pertama. Yang kedua, mau tanya Kang, bagaimana cara terbaik merespon jika di sekitar kita ada orang-orang yang responnya di tahap pertama tadi, yang responnya bikin orang lain cemas, alias respon kriminal, Teh. Gimana, Kang? Oke. Bismillah, Kang Abu. Kang Abu ini orang dekat pemerintahan. Gimana merespon? Gue jadi deg-degan nih, nanti dilaporin lagi sama Kang Abu ya. Gimana ngerespon pemerintah? Jadi gini, kita nggak boleh denial, itu yang pertama. Kalau perlu ada yang perbaiki, please omongin untuk itu bisa diperbaiki. Jangan juga, misalkan gini, ini mencela-mencela, ini mencela-mencela. Yes, ini mencela-mencela. Jangan dirasionalisasi, itu bukan mencela-mencela, itu tuh begini, ini tuh begitu. Lu capek kalau kayak begitu, guys. Kita admit it, jangan denial. Kalau denial terus, sementara masih terus bergulir, kita kelihatan sekarang Indonesia makin frustasi, Indonesia makin depresi. Kenapa? Karena kita denial bahwa kita punya sesuatu yang harus diberesin dari pusat. So, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, what we can do untuk ngefixkan itu, untuk memperbaiki itu. What can we do? What did I say? Ya, what can we do? Benar.
Ini ada editor bahasa Inggris di sebelah. Iya, iya, iya. Uh, Awesome. Iya. apa yang bisa kita lakukan? What can we do about it? Jangan denial. Oh ini enggak kok. Ini tuh maksudnya begini. Ini tuh maksudnya enggak. Enggak, itu emang Nah, mencela. benar. Jadi apa yang bisa kita perbaiki? Yang bisa kita perbaiki misalkan kita nggak bisa memperbaikinya, maka tandingi dengan positive vibes. Ya, Ya, tandingi dengan vibrasi-vibrasi positif. Kalau yang seperti ini, sesi seperti ini, saya ngajaknya, yuk kita perbaiki apa yang bisa kita perbaiki. Tapi kalau di teman-teman udah internal, nggak ada tuh saling nyalahin apapun. Ini juga nggak lagi nyalahin ya guys, ini nggak lagi ya, nyalahin. Ini tentang kita. Not only tentang yang di atas. Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan, benahi. Kalau nggak bisa nyampe ke atas, benahi yang di sekeliling kita yang paling dekat. Kayak gitu. Kalau nggak ada ketegasan, pasti ada yang baik di antara itu semuanya. Bukan pemerintah nggak tahu kok, tapi barangkali kepentingan politik yang kebanyakan. Jadi ya, A-nya ngomong gini, B-nya ngomong gini, C-nya ngomong gini, gitu ya. Jadi izinkanlah itu berlalu begitu saja, tetapi kita ikuti yang bisa kita ikuti. Misalkan, tetap keep social distancing, physical distancing. Lu jangan kemana-mana, itu mah benar, udah itu yang paling tepat. Tapi bagaimana caranya ketika lu nggak kemana-mana, organisasi bisnis lo tetap jalan. Kan kalau pebisnis itu harus mikirin 3P, profit, people, and planet. ya, Profit, people, and planetnya jangan lupa, brother. Dimanapun ya, Anda berada, pikirin people kita, our peoples, ya, ya, tim kita, umat kita. Yang kedua adalah profit juga harus dipikirin dari rumah. Yang ketiga adalah planet juga harus kita pikirin. ya, Jangan di denial, oh nggak apa-apa ketemuan aja kok, kita jualan ketemuan langsung. Jangan. ya, ya, Ya ya. ikutin itu yang bisa kita ikutin. Jadi perbaiki. Kalau nggak bisa diperbaiki sampai atas, lakukan yang namanya positive vibes, teman-teman semuanya. Nggak usah dibuka-buka, ini mencela-mencela, terus kita ikutan, iya ini mencela-mencela, terus kita ikutan lagi ini. Jangan diperbesar itunya. Udah kita akui aja, iya ini mencela-mencela. Yuk apa yang kita bisa perbaiki. Gitu. Ya, Karena yang ya, di atas juga pasti lagi pusing sih. Yang ya. kedua pertanyaan Saya bisa, Ibu Irma tadi. Teh Irma. Oke. Nah, Amin, Irma amin, Septian amin. Akbar. Oh, iya tuh Teh Irma doain Kang Irfan, Kang Edvan tuh. Mudah-mudahan yang terbaik selalu ada di dirimu, brother. Amin. Oke. Amin ya Kang, Allah, ya gimana Rabbal Alamin. ngerespon orang-orang yang sikapnya nggak banget. Dia tidak mengindahkan peraturan. Apapun yang bisa kita lakukan, lakukan. Teman-teman semuanya. Kita nggak bisa ngomong ke sebelah tetangga kita. Kita ngomong di media sosial untuk tetap ada di rumah. Teman-teman semuanya, please do. Lakukan itu. Untuk orang-orang yang di sekitar kayak gimana? Kita hubungin Pak RT. Kita hubungin DKM. Supaya tetap mensosialisasikan, at least itu yang saya lakukan. Mensosialisasikan social distancing. Datang ke Pak RT, datang ke DKM. DKM ngadain sholat, saya nggak ikutan sholat. Kenapa? Karena itu membahayakan. Dan Ya, kita juga bisa kasih arahan. Pak, bukannya nggak boleh sholat, tapi mari kita social distancing. Tapi Kang Hari, ini kok untuk warga aja yang berdiam diri di sini, bukan yang untuk bepergian dan sebagainya. Oke, mereka punya alasan, saya punya alasan. Udah 2 bulan nih nggak ke masjid, ya kayak tapi gitu. Jadi Kang Hari masih enak tuh ngomongnya dengan Pak RT. Saya kayak gitu tuh sama mertua, Kang. Ini lumayan ini. Urusan sholat Jumat, sholat subuh, ya kan? Iya, tapi udah gitu kan. mudah-mudahan yang terbaik atas di Iya, layar yang amin, tidak amin, ya Allah, ya Rabbal semuanya Alamin. amin, Iya, amin, amin. ya karena Gitu. Jadi ya itulah hal-hal kayak gitu ya. Tapi tadi satu hal yang saya garis bawahi dengan apa yang disampaikan Kang Hari, teman-teman, adalah bagaimana kita tidak melakukan pembenaran. Benar nggak? benar Ya, banget. tapi kita harus melihat kebenaran, fakta. Jadi yang jelek nggak usah dibilang bagus, benar nggak? Iya, Iya, yang kalau jelek yang salah dibilang salah gitu. bagus, yang jelek diperbaiki. Yes. Ya, salah nggak usah dibilang benar, dan yang benar harus dibilang benar gitu. Jadi kita nggak bisa karena kita menyukai sesuatu akhirnya kita jadi subjektif. Itu salah banget ya secara respon ya Kang ya. Ya, dan itu merasionalisasi sesuatu yang nggak bagus. Aduh, itu melelahkan banget. Ya, Itu benar. melelahkan banget. Mendingan juga kita mikirin apa yang bisa kita lakukan. Misalkan kan kayak gini, ini nggak benar, ini salah. Terus gue nggak punya kuasa untuk memperbaiki itu. Aku nggak ada kendali diri gue, nggak nyampe ke sana misalkan. Aku peduli Indonesia pengen jauh lebih baik, tapi nggak punya tuh daya pengaruh sampai ke atas. Udah lakukan yang terbaik untuk diri Anda dan tim Anda dan keluarga Anda.
Kayak gitu, dan orang-orang yang ada di sekeliling Anda kayak gitu. Setiap orang pasti punya challenge gede. Dan jangan lupa teman-teman semuanya doain. Karena sering lupa ngedoain pemimpin-pemimpin kita ya kan. Doakan mereka supaya makin lama makin baik. Tuhan kasih hidayah, Allah kasih hidayah, Allah kasih keberanian untuk berdiri di atas kakinya sendiri untuk keputusan-keputusan yang mereka ambil. Ya itu harapan gitu. kita bersama lah insya Allah. Balik lagi ke hadis Rasulullah. Kalau misalkan kita ngelihat ketidakbaikan, teman-teman semuanya, ya ubah dengan tangan kita. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau nggak bisa, dengan lisan kita. Fa illam yastati fa biqalbi. Dan itu adalah doa. Kalau nggak bisa, ya pakai hati. Tapi kalau misalkan kita masih bisa mah, dan pasti masih bisa, kita lakukan apa yang kita lakukan. Yang sekarang nih misalkan, kemarin itu saya cerita, tolong dilihat orang-orang sekitar kita, jangan sampai ada orang yang kelaparan. Itu kan bilisani. Karena fayuhirihu biadi, dengan tangan kayaknya agak-agak susah nih. Kalau hari harus ngumpulin segala macam. Yang bisa adalah dengan lisan. Ceritain ke teman-teman Red Cafe nih, ada teman-teman Red Cafe. Gue tuh tetangga gue ya, ini kan orang-orang industri sepatu nih. Kang Hari tinggalnya di Cibaduit, Bro Edvan. Ini kan industri sepatu, banyak industri garment yang ditutup. Apa dong yang bisa kita lakukan supaya mereka tuh bisa tetap stay di rumah, nggak gelisah kehidupannya, bisa berRamadan dengan enak. Nah, alhamdulillah Ramadan kemarin kita usulin kayak gitu, dilakuin. Dan sekarang Syawal ini pakai surat, guys. Jadi ada dari kelurahan, ada dari RT, pakai surat. Bener-bener udah tulisannya mencegah, apa ya tadi dibilangnya, mencegah tetangga kita tuh kelaparan. Itu tuh beautiful banget. Ya, wow. Jangan ditutup-tutupi. Kalau misalkan ada orang yang bisa jadi kelaparan di sekitar kita, omongin. Karena kalau kita nggak ngomongin, kita nggak ngomongin sesuatu, itu kita makin nggak maximize communication, makin lama makin ke bawah. Teman-teman yang lagi ngerasain ini sekarang, yang lagi nonton ada 100 orang lebih. Teman-teman lagi ngerasain kegalauan, kegundahan, kekacauan hati gitu ya. Itu tuh diomongin, jangan dipendem. Karena kalau kita nggak ngomong, kita cuma mendem doang, kita bisa jadi yang tadinya denial turun ke frustasi, turun ke depresi. Kalau nggak diomongin terus, nauzubillahi min dzalik. Ya jangan sampai, obrolin. Dengan siapa yang bisa kita ajak ngobrol, obrolin. At least kalau misalkan nggak dijawab, nih Kang Edvan, saya alhamdulillah kebagian di Instagram beberapa pertanyaan yang nggak bisa kejawab karena beruntutnya, runtuy banget pertanyaan-pertanyaan. Walaupun nggak bisa kejawab sama teman Anda atau sama siapapun yang Anda curhatin, at least Anda ketika nulis, Anda ketika ngomong, itu tuh udah relief sedikit. Ya, benar. Dan itu Masya Allah ya, itu akan bisa memberi dampak, dan ketika itu berdampak akan menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat minimal, dan bagusnya jadi amal jariah. Benar nggak, Kang? Benar banget, itu amal jariah banget. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah ridho, Allah kita bisa jaga niat kita, amin. Amin. Ini dari tekstil kita mah berusaha terus baik aja ya. Oke, ini ada AM Nasrullah, bukan fenomenanya katanya, tapi respon kita atas apa yang terjadi atasnya. Betul sekali, Kang. Ya. Kemudian ini ada Ibu Ani Dama. Setuju, Kang? Mendoakan pemimpin kita itu tindakan terbaik daripada menghujat mereka. Nah, ini saya ingin komentari sedikit sebelum Kang Hari ini. Kalau menurut saya mendoakan tentu jelas itu hal yang harus kita lakukan. Benar nggak, Kang? Tapi yang nggak perlu juga kita menghujat, tapi kita tidak boleh denial tadi. Ketika misalnya pemerintah kita salah, nggak bisa kita jadi bener-benerin gitu. Ketika mereka benar, nggak bisa kita salah-salahin. Ya kita harus benar-benar melihat sesuai dengan fakta dan keadaan. Termasuk kemarin tuh ada Kang, ada video ibu-ibu yang upload tentang ke dokter-dokter gitulah, yang katanya jangan manja lah gitu ya. Pernah nonton nggak kemarin tuh? Sempat tuh viral. Nggak. Ya kan, jadi dia nyalahin dokter karena bagi dia dokter itu manja katanya. Selama ini juga BPJS kita sebagai seorang pasien jarang dilayani dengan baik, bla bla bla. Pokoknya dia komplain lah ke dokter-dokter. Yang komen kan banyak nakes ya Kang ya. Yang komen banyak nakes, yang komplain lebih parah gitu. Ya soal sendiri, pokoknya perang lah. Gitu kan. Ya udah saya masuk kan, saya coba, saya bilang ya kita harus berpikir rasional, bukan merasionalisasi. Bener nggak Kang? Artinya apa? Kita tidak bisa menyalahkan dokter, karena dokter pun mereka ya wajar kayak gitu karena pasien bejibun ya kan, kemudian kadang nggak terbayar oleh BPJS tersebut.
Nah, tapi Benar. kita juga nggak bisa nyalahin pasien gitu loh. Pasien Ya, juga ya sekarang cuman PSBB, mereka juga tetap butuh makan dan lain-lain, sehingga ya kalau kayak saya, kayak kita bisa lah di rumah gitu. Artinya apa? Kita harus melihat fakta keadaan yang sebenarnya, bukan saling menyalahkan satu sama lain gitu. Karena bisa jadi betul. baik itu dokter atau pasien itu adalah korban di bagian bawah aja gitu loh. Ya Ya, kan, dari ya. keadaan atau aturan yang berlaku. Sayangnya Nah, responnya akhirnya jadi dari negatif sistem yang harus dua-duanya. diperbaiki. Benar. Ya, gimana Kang Cocok. komentarnya Kang? Ya, intinya kayak gini sih, kita juga nggak bisa terus-terusan untuk melihat ke atas terus. Kita juga harus menjaga sikap kita. Kita kan semuanya sekarang lagi capek. Si Iya. pasien ngomong kayak gitu karena dia ngelihat dengan matanya, ngedengar dengan pendengarannya, merasa dengan hatinya. Apaan sih ini dokter kok banyak komplain kayak gini. Tapi dia nggak ngelihat apa yang dokter lihat setiap hari kan, apa Ya, kejadian yang unik banget, nyawa yang barangkali dia bisa apa ya, nyawa ini mau gue selamatin, apa mau gue skip, apa mau kayak gimana. Dokter itu kan nggak bisa berat itu, ya, ya. ya kan, mikirnya gitu. Itu juga nggak ngelihat. Kita tuh nggak ngelihat apa yang orang lain lihat. Orang lain nggak lihat apa yang kita lihat. Jadi kita harus saling jaga sikap. Kita nih barangkali boleh lelah, tapi nggak boleh menyerah sekarang. Ya. Jadi si ibu yang marah-marah harusnya nggak marah-marah. Si dokter juga yang kayak gitu, nggak ada dokter yang ingin menelantarkan pasiennya, insya Allah. Bukan sekedar Insya Allah ya. karena mereka disumpah profesi, nggak, pasti karena ada jiwa yang memanggil juga untuk menghindari itu. Nggak, dokter semuanya pada baik. Sekarang BPJS tidak tersalurkan, ini yang mesti dibenahi. Ya, Nah, BPJS benar. tidak sampai bawah, ini yang mesti dibenahi. Ini kalau ada dokter Eko nih, dulu di Roadsboro rumah sakit gede di Bekasi, dia tahu banget, ngerasa banget gimana itu sebetulnya rumah sakit, pedih banget hatinya karena harus ngurusin pasien, nggak boleh turun kualitasnya, tapi juga pembayarannya seret, tersendat-sendat. Itu harus diperbaiki. Kita nggak boleh merasionalisasi itu. Kita harus pikirin itu dengan baik. Gimana caranya supaya itu beres. Betul sekali, Gitu. luar biasa. Mantap pisan, Kang Hari. Oke, di sini ada banyak banget, Kang, yang bertanya, yang berkomentar, yang hanya melambaikan tangan, dan lain-lain. Mudah-mudahan kita semua bisa ketemu lagi di Zoom online nanti, dan teman-teman Amin, bisa amin. langsung nanya sama Kang Hari nanti. Jadi nggak cuma kayak Ya, gini, cuma komen doang di tulisan, tapi juga nanti bisa nanya langsung sama Kang Hari. Insya Allah nanti kita adakan ya. Dan buat teman-teman insya Allah. semuanya, kita akan sama-sama dengar, Kang, karena waktunya hanya tinggal 10 menit lagi nih di Instagram sebelum mati sendiri. Mungkin silakan Kang Hari, ada kalimat atau kesimpulan yang bisa disampaikan buat sahabat-sahabat semua yang saat ini sedang fokus mendengarkan kita ngobrol, Kang. Mangga, silakan. Insya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat, yang pertama adalah 100% hidup kita itu tergantung diri kita semuanya. Kebaikan-kebaikan yang datang dari Allah, keburukan-keburukan itu datangnya pasti hasilnya dari kita semuanya. Kalau ada Ya. sesuatu yang baik, jangan GR, itu adalah hasil kebaikan kita. Enggak, itu tuh karena Rahman dan Rahimnya Allah sama kita. Jadi, ada riset nih. Sekarang ini, tingkat spiritualitas orang-orang menghadapi COVID, setelah ngadepin COVID, setelah Ramadan, itu naik luar biasa. Dan Ya. spiritualitas yang makin lama makin naik. Spiritualitas itu, it means bukan cuma tata cara beribadah ya. Spiritualitas itu artinya kesadaran diri bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar dibanding kita semuanya. Itu tuh naiknya jadi drastis. Jangan sampai ba'da Ramadan kita spiritualitasnya, awarenessnya jadi turun. Naikin terus awareness kita supaya kita jadi bisa memilah dan memilih respons yang terbaik. Respons itu, jadi ada kejadian itu kan menyediakan berbagai macam alternatif respons untuk kita ambil. Nah, Ya. supaya kita bisa mengambil respon yang terbaik, maka harus ada awareness, kesadaran diri. Mana nih yang kira-kira kalau gue ambil, ini tuh bakalan bermanfaat buat gue, bermanfaat buat banyak orang, makin lama makin dekat dengan Allah. Mana yang misalkan ketika gue ambil, ini tuh nggak berdampak sama diri saya, membahayakan masa depan saya dan keluarga, dan nggak ada kebaikan di dalamnya. Kayak gitu. Itu nggak akan bisa kita ambil kalau kita nggak punya awareness. Dan untuk aware itu ada sarana latihannya. Krisis adalah sarana latihan untuk menaikkan awareness yang terbaik. Jadi, saya ngajak kepada teman-teman, selain kita barangkali boleh ngerasa susah, boleh jangan dienggak-enggakin, boleh ngerasa gundah Ya. gulana, putus asa dikit-dikit boleh, asal tetap diceritain. Jangan sampai putus asa, depresi, terus hilang aja dari Instagram dan hilang dari semuanya ya. Muka bumi. Ya, jangan menghilang kayak gitu. Lelah itu boleh, tapi nggak boleh nyerah.
teman-teman semuanya. Wala tayasu min roihillah. Jangan sampai engkau berputus asa terhadap rahmatnya Allah. Kenapa? Karena Allah ini nggak timpakan krisis yang kayak gini tuh illa bisyai'in, cuman dikit aja dari kenyataan kebaikan yang udah kita terima selama puluhan tahun kita hidup. So guys, akan ada musim semi pasca pandemi gitu kalau kata Pak Amin Coach ya saya, Allah. kata Coach Fahmi. Akan ada musim semi pasca pandemi, dan musim semi itu bisa kita jalan biasa-biasa aja. New normal itu bisa kita hadapi dengan normal-normal aja, tapi juga new normal itu bisa kita hadapi dengan keadaan yang jauh lebih keren. Tergantung apa? Tergantung respons kita yang kita punya hari ini. Dan bersyukur banget Kang Edvan ngadain acara mentoring 21 mentors, nemenin kita 7 hari ke depan, 3 mentor sehari, itu tuh amazing banget. Mudah-mudahan jadi amal jariah buat Kang Edvan, amal jariah juga buat teman-teman mendengarkan dan menyebarkannya, insya Allah. Kita sama-sama, we are stand alone together. Kita tuh alone, tapi together, masing-masing tapi barengan. Ya, we are stand alone together. Menuju ke arah yang sama ya. Menuju ke arah yang sama, pengennya insya Allah. Dan satu lagi, kendali dirinya diperbaiki. Jangan kendali dirinya di luar. Jangan kendali dirinya pemerintah, jangan kendali dirinya COVID, kendali dirinya di mana 100% hidup kita dari tangan kita sendiri. So nggak ada kesempatan buat kita nyalahin orang lain. Nggak ada kesempatan kita untuk nyalahin institusi besar seperti pemerintah pusat atau kayak gimana. Udah, itu sudah oke. Ini kayak begini, dan what can we do? Selesai. Let's do it. Apa yang bisa kita lakukan? Amin. Hatur nuhun Kang Hari, waktunya sudah hampir habis ini. Instagram udah nyuruh mau udahan. Sekali lagi hatur nuhun pisan. Mudah-mudahan Allah ganti berlipat ganda dengan berbagai kebaikan, keberlimpahan rezeki dan kebahagiaan. Mudah-mudahan kita juga bisa terus berkolaborasi. Ini saya sambil kayak gini karena harus dicas. Ya, dan sekali lagi hatur nuhun pisan Kang Hari. Ya, mudah-mudahan sekali lagi. Ya, mudah-mudahan sekali lagi makin sukses, makin hebat. Amin ya rabbal alamin. Mangga sekali Kang Hari. Makin luar biasa. Amin. Ya, siap. Amin. Ya, assalamualaikum Kang Hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke teman-teman, berikan tepuk tangan dan semangat buat Kang Hari. Hatur nuhun. Ya, hatur nuhun sekali lagi. Dan buat teman-teman semua, sambil saya nunggu waktu udahan dengan sendirinya, pastikan teman-teman semuanya ikut berbagai seminar dengan berbagai pembicara di Instagram. Melalui Instagram @edvanmkautsar, saya mengundang kurang lebih 20 pembicara untuk bisa bersama-sama berbagi dengan saya, menginspirasi teman-teman semuanya. Jadi kalau mau tahu infonya, cek aja di Instagram saya. Dan juga kita akan mengadakan seminar online Zoom dengan 7 pembicara nasional. Kalau teman-teman mau gabung dan mau ikut menjualkan tiketnya, langsung aja klik bio di Instagram saya. Jadi teman-teman akan mendapatkan peluang usaha, jual tiket di situ, dan juga di www.naiklevel.id, di mana kita punya banyak kursus dengan para trainer dan motivator yang bisa membuat teman-teman memiliki penghasilan selama pandemi. Sekali lagi, kalau mau tahu info lebih lanjut, cek aja di Instagram saya atau di link bio Instagram saya. Sekali lagi, terima kasih banyak yang sudah hadir dan sudah menyapa kami semuanya. Saya mohon maaf tidak bisa menyapa satu persatu. Saya juga ingin mengucapkan sekali lagi untuk Kang Hari. Dan nanti malam, saya akan ngobrol bareng Coach Reza Anggara. Dia adalah seorang penulis buku bestseller berjudul Dikejar Rezeki. Di mana Dikejar Rezeki ini adalah sebuah buku yang mengajarkan kita untuk hidup, bukan lagi mengejar rezeki, tapi dikejar-kejar rezeki. Ilmunya kece banget, keren banget. Dan nanti malam saya udah siap-siap buat belajar langsung dari Coach Reza. Jadi tadi pagi Tom MC Ifle, kemudian hari ini Hari Firmansyah, baru saja Hari Firmansyah, dan nanti malam dengan Coach Reza Anggara. Dan besok juga akan menghadirkan Haryanto Kandani, kemudian juga pembicara-pembicara yang lain, termasuk Kang Dewa Eka Prayoga. Jadi kalau teman-teman mau mendapatkan manfaat dari inspirasi gratis hanya melalui Instagram, langsung aja pantengin di Instagram saya @edvanmkautsar. Dan jangan lupa di-share, biar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dan inspirasi. Kenapa? Karena saya melihat banyak banget orang yang memiliki kebutuhan untuk disuntik semangat dan inspirasinya gitu. Banyak yang hari ini orang stuck, mau ngapain lagi nih, bisnis nggak jalan, kerja dirumahin, gaji dipotong, dan lain-lain. Nah, mudah-mudahan dengan menghadirkan kurang lebih 20 mentor nasional, ya, pembicara nasional ini, bisa membuat teman-teman menemukan solusi dari setiap permasalahan. Sekali lagi terima kasih yang sudah ikut berkomentar. Mohon maaf saya nggak bisa baca satu persatu, tapi ini semua nanti akan kita simpan di Instagram TV, IGTV, dan juga
akan menjadi sebuah podcast di Spotify. Dan juga tentunya akan kita upload di YouTube saya pastinya, dan nanti akan saya coba berikan ke pembicara masing-masing untuk bisa di-upload di setiap channel YouTube mereka. So, sekali lagi, semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Saya doakan semoga semuanya sukses, berlimpah rezeki, dan kebahagiaan. Terima kasih sekali lagi. Saya, Edvan M. Kautsar, undur diri. Semoga bermanfaat. Oh iya, satu lagi. Saya insya Allah hari Minggu akan memberikan seminar peluang usaha dan juga public speaking buat teman-teman semuanya. Kalau mau daftar, gampang. Tinggal klik aja link di bio Instagram @edvanmkautsar. Sekali lagi, saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, teman-teman. Wah, ini udah banyak banget nih yang hadir. Terima kasih semua ya.